Video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai pengenalan penyakit mulut dan kuku atau PMK pada sapi potong. Penyakit mulut dan kuku atau PMK merupakan infeksi virus yang bersifat akut dan sangat menular pada hewan berkuku genap atau belah. Penyakit ini ditandai dengan adanya pembentukan vesikel atau lekung dan erosi di mulut, lidah, gusi, nostril, puting, dan di kulit sekitar kuku. PMK dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar akibat menurunnya produksi dan menjadi hambatan dalam perdagangan hewan dan produknya. Nama lain dari PMK yaitu adalah Aphtha episootica atau AE, yang kedua adalah Aphthous fever, dan yang paling dikenal di seluruh belahan dunia adalah Foot and Mouth Disease atau disingkat dengan FMD. Etiologi dari penyakit mulut dan kuku atau PMK yaitu disebabkan oleh picornavirus dari genus Aptovirus dan berasal dari famili Picornathidae. Terdapat 7 serotip PMK yang telah diidentifikasi. Yang pertama adalah tipe Oise atau disingkat dengan O, yang kedua adalah Haemophilus disingkat dengan A, yang ketiga adalah German strain disingkat dengan C, yang keempat adalah South African Tuberculosis 1, disingkat selanjutnya menjadi SAT1, SAT2, SAT3, dan Asia 1. Ketujuh serotip ini telah dibedakan secara imunologis. Penyebab wabah PMK di Indonesia pada tahun 1983 hanya disebabkan oleh satu serotip, yaitu serotip O. Gambar virus PMK dapat dilihat pada slide, yaitu berbentuk bulat-bulatan putih menyerupai nodul-nodul seperti ini. Hewan yang peka terhadap PMK yaitu hewan berkuku genap atau belah, jenis ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing, domba, rusa, babi, unta, dan beberapa jenis hewan liar seperti bison, antelop, menjangan, jerapah, dan gajah juga merupakan hewan yang peka. Sejarah PMK di dunia. PMK sendiri merupakan penyakit endemik yang terjadi di sebagian besar dunia, terutama di sebagian Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan, dan juga Asia. Khusus di negara Asia Tenggara, PMK endemik di sebagian besar negara anggota ASEAN, seperti di Kamboja, Laos, Malaysia di bagian semenanjung, Myanmar, Thailand, dan juga Vietnam. Pada peta di slide ini ditunjukkan yaitu dugaan terinfeksi PMK di dunia. Pusat utama kejadian PMK pada Cina yaitu terjadi pada hewan babi, India pada sapi, timur dekat dengan Timur Tengah yaitu terjadi pada ruminansia kecil dan juga sapi. Selanjutnya pada peta di sebelah ini menunjukkan distribusi dari 7 pol endemik atau serotype, di mana dia yang merah ini merupakan negara-negara yang endemik yang berwarna krem adalah sporadik, sedangkan yang berwarna hijau terang yaitu free karena vaksinasi dan hijau gelap adalah free tanpa vaksinasi. Sejarah PMK di Indonesia sendiri yaitu bermula pada tahun 1887, terjadi pertama kali di Malang, Jawa Timur, berasal dari impor sapi perah yang berasal dari Belanda. Pada tahun 1907, terdapat 1.201 ternak di Jawa terserang PMK, yakni di daerah Jakarta, Cirebon, Priangan, Pasurian, Besuki, Banyumas, Kedu, Malang, dan Madura. Selanjutnya, pemerintah melakukan keras program vaksinasi yaitu vaksin 01 BFS pada tahun 1974 di daerah endemik seperti Bali, Sulawesi Selatan, dan Jawa. Tahun 1981, Bali dan Sulawesi Selatan berhasil dibebaskan dari PMK. Namun, PMK kembali terjadi yaitu pada tahun 1983 di Kabupaten Blora dan merambat ke barat sampai Banten, dilaporkan menyerang 13.987 ekor ternak sapi dan kerbau dengan angka kematian 1%. Akhirnya vaksin massal pun dilakukan kembali. Selanjutnya, Indonesia dinyatakan sebagai negara bebas PMK pada tahun 1986
melalui surat keputusan Menteri Pertanian 260/75/PN/1986 dan pada tahun 1990 Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan dunia terhadap status bebas PMK tanpa vaksinasi sebagaimana tercantum dalam resolusi OIE nomor 11 tahun 1990 setelah OIE, FAO atau APSA dan ASEAN mengirimkan tim untuk mengevaluasi status PMK di Indonesia. Gejala klinis pada sapi yang teramati yaitu demam tinggi mencapai 41 derajat Celcius, adanya hipersalivasi di mana saliva terlihat menggantung dan berbusa di lantai kandang. Selanjutnya teramati adanya pembengkakan kelenjar submandibular, kepincangan yang bersifat akut pada beberapa hewan, biasanya hewan lebih senang berbaring. Dan gejala yang paling khas terjadi pada sapi yaitu terlihat adanya vesikel atau lepu dan erosi di sekitar mulut, lidah, gusi, nostril, kulit sekitar keracak, dan puting. Morbiditas biasanya tinggi atau kesakitan mencapai 100%, namun mortalitas atau tingkat kematian untuk hewan dewasa biasanya sangat rendah. Akan tetapi pada hewan muda bisa mencapai 50%. Ini adalah gambaran vesikel yang terjadi di antara lidah, gusi, kuku, dan ambing. Epidemiologi. Sifat agen dan daya tahan hidupnya di lingkungan atau di luar hostes. Di luar tubuh hostes pada daerah dingin, virus PMK dapat bertahan hidup dan masih infektif untuk beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan pada tinja, straw, rambut, kulit, sekresi hewan yang telah mengering atau di tanah. Virus PMK berukuran kecil kurang lebih 20 mg dan tanpa lapisan lemak atau amplopnya, sehingga virus ini sangat tahan terhadap deterjen. Virus PMK stabil dalam pH 7,4 sampai 7,6 dan masih mampu bertahan hidup dalam pH 6,7 sampai 9,5 jika berada dalam suhu lingkungan atau lebih rendah. Tetapi, dalam kondisi pH lebih rendah dari 5 atau di atas 11, virus PMK sangat rentan dan cepat mengalami inaktivasi atau tidak infektif. Suhu 56 derajat Celcius selama 30 menit dapat membunuh kebanyakan strain virus PMK. Namun, demikian masih ada sebagian kecil strain virus yang tahan pada suhu tersebut. Keberadaan atau daya tahan virus dalam udara sangat tergantung pada kelembaban nisbi. Virus akan bertahan hidup lebih baik pada tingkat kelembaban di atas 60% dan mulai inaktif pada kelembaban di bawah 60%. Sifat agen dan daya tahan hidupnya pada hewan hidup atau hostes. Hewan tertular mengekspresikan virus dalam cairan vesikel yang terkelupas, udara pernapasan, saliva, susu, semen, feses, dan urin. Ekspresi ini hilang setelah mulai timbulnya antibodi yang cukup dalam tubuh hewan tersebut. Sapi yang telah divaksinasi dan kemudian tertular PMK setelah vaksinasi tidak akan menunjukkan gejala klinis. Akan tetapi, hewan tersebut dapat menyebarkan virus ke hewan yang kontak dengannya selama 7 hari dan tidak lagi menyebarkan virus setelah 30 hari setelah infeksi. Sifat agen dan daya tahan hidupnya pada produk hewan dan produk sampingan. Virus PMK akan terinaktivasi dalam jangka waktu 3 hari pada daging yang mengalami pelayuan atau pengasaman normal setelah pemotongan. Akan tetapi, daya tahan virus akan lebih lama apabila pH daging tersebut tidak turun di bawah pH 6,2. Hal ini sering terjadi pada daging yang langsung didinginkan setelah pemotongan. Pada limfonodus, sumsum tulang, jeroan, dan sisa-sisa gumpalan darah yang beku ataupun didinginkan, virus PMK bisa bertahan selama beberapa bulan. Untuk mencegah ancaman ini, biasanya strategi yang diterapkan guna mencegah penyebaran adalah dengan cara deboning atau penghilangan limfonodus. Masa inkubasi virus PMK. Untuk infeksi alami dengan dosis yang besar,
masa inkubasi berkisar antara 2-3 hari. Akan tetapi, apabila dosisnya sedikit, maka inkubasi bisa mencapai 10-14 hari. Maksimum masa inkubasi yang disarankan yaitu 14 hari sesuai pedoman OIE. Cara transmisi atau penularan virus PMK, yaitu pertama melalui hewan hidup yaitu kontak secara langsung, yang kedua yaitu melalui pendudukan, buatan atau perkawinan buatan yang melalui semen, yang ketiga yaitu penyebaran lewat angin, di mana penyebaran lewat angin ini pada udara bisa mencapai 10 km. Yang keempat adalah vomit atau penyebaran mekanis. Vomit di sini merupakan penyebaran melalui barang atau benda yang telah terkontaminasi oleh virus tersebut. Selanjutnya adalah produk hewan dan produk sampingan, seperti susu, daging mentah, atau daging yang telah mengalami pengasapan. Selanjutnya adalah vektor, yaitu hewan terkait yang tidak dapat terinfeksi virus, tapi dapat membawa virus untuk diinfeksi kepada hewan yang rentan. Cara dan resiko masuknya PMK. Yang pertama yaitu masuknya melalui daging segar atau daging asap dan produk susu yang tidak dipasteurisasi dengan sempurna secara ilegal. Selanjutnya yang paling beresiko adalah melalui lalu lintas hewan dan produknya, kendaraan dan benda yang terkontaminasi virus PMK. Resiko besar lainnya adalah kemungkinan masuknya hewan rentan PMK dari negara tetangga yang masih berstatus belum bebas PMK. Demikian, ini adalah daftar pustaka atau bahan bacaan sebagai referensi dari pembuatan video pembelajaran.